akan memberikan makan minum dari bapak-bapaknya. Namun bimbingan ini diajari sunnah, diajari agama Islam, inilah yang berbeda dari yang lainnya, dari bapak-bapak. Maka semuanya ada batas waktu, Allah kelak akan mengambilnya. Bisa jadi anak kita lebih dahulu pulang daripada kita, diambil oleh Allah. Maka kita bersabar. Maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap balasan dari Allah Jalla wa'ala. Ini jawaban Nabi dikarenakan sibuk. Faltasbir wal tahtasib. Setelah disampaikan nasihat dan doa Nabi kepada putrinya ini, fa'arsalat ilaihi fa'aqsamat alaihi. Maka tidak puas dengan hanya sekedar ucapan tadi, putri Nabi ini mengutus utusan kembali dan bersumpah agar Nabi datang. Karena ini permasalahannya, mungkin yang terakhir akan melihat anaknya, cucunya ini. Maka akhirnya setelah Nabi diutus dengan sumpah agar beliau mendatanginya, maka Nabi pun mendatanginya, menghormati dari sumpah putrinya ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qumtu. Siapa di sini yang qumtu? Perawi Usama. Maka aku berdiri. Nabi berdiri, maka wa qumtu, aku pun berdiri. Berarti Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah juga berdiri di sini. Ma'ahu, bersama Nabi. Berdiri itu dia dan bersama para sahabat yang lain. Ma'ahu Mu'ad ibnu Jabal wa Ubay ibnu Ka'ab wa Ubadah ibnu Samit. Berarti berapa orang yang datang kepada putri Nabi untuk bertakziah? 5 orang. 4 dari sahabat. Pertama Usamah, kumtu, bersama Nabi, berarti 2. Dan para sahabat Mu'ad, Ubay ibnu Ka'ab dan Ubadah menjadi 5. Falamma dakhalna nawalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya. Di sini juga jelas as-sabiyya, sobi, anak laki-laki. Maka diberikan kepada Nabi anak laki-laki tersebut. Wa nafsuhu taqalqalu fi sadrihi hasibtuhu ka'annaha sannatun. Maka didatangkan kepada Nabi dalam keadaan nafas dari anak kecil cucunya Nabi ini sudah tersenggal-senggal di dada dan suaranya ditenggorokkan seperti suara yang menyesakkan dada jika didengar. Nafasnya bukan dari hidung ke paru-paru lagi, tapi dari mulut. Maka Rasulullah SAW pun di sini disebutkan menangis. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Sa'ad ibnu Ubadah. Nah, di sini ada yang lain lagi, Sa'ad ibnu Ubadah. Kalau tadi 5, sekarang ada Sa'ad ibnu Ubadah. Maka bisa jadi Sa'ad ibnu Ubadah ada di sana juga ikut. Tidak disebutkan oleh Usamah ibnu Zaid. Atabki. Maka dia seakan-akan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, menangis. Seperti itu. Karena perkara ini banyak faidahnya. Bolehkah menangisi orang yang dicintai dan meninggal? Dan juga Nabi Muhammad seorang laki-laki yang gagah perkasa, menangis aib misalnya. Maka banyak perkara di sini yang Allah inginkan menjadi poin bagi kita. Atabki, maka wahai Nabi Muhammad, menangis. Faqala innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Maka innama, seperti biasa kalimat innama yufidul hasr. Sini, lari lagi, cepat. Lari.
Nah, ini jadi mau jadi akabri. Ayo lari, move. Tidak pagi, tidak siang, ngantuk. Lari. Terus putar lagi. Ada aja yang ngantuk. Itu kata putri-putri di sana, ini orang tawaf terus nih. Tenang, mereka akan memilih kamu karena mereka ingin fisik yang kuat. Bukan hanya penghafal hadis, tetapi penghafal dan fisiknya kuat. Maka lari mengelilingi masjid ini jadi kuat. Tenang, jangan takut. Perempuan banyak. Faqala innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Maka dikatakan innama yufidul hasr, memberikan makna batasan limited. Maknanya, maka tidaklah Allah menyayangi dari hamba-hambanya, dinafikan, tidaklah Allah menyayangi dari hamba-hambanya kecuali ar-ruhama, kecuali orang-orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain. Maka ini makna yufidul hasar, seperti innamal a'malu binniyat. Tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan niat yang baik, ikhlas. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Begitupun di ayat innama juga. Maka tidak ada dari makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama. Dan begitupun innamal mu'minuna ikhwatun. Maka sungguhnya tidak ada dari kaum mukminin kecuali dia harus bersaudara. Begitupun di sini. Innama yarhamullahu min ibadihi al ulama. Yang maknanya tidak ada orang-orang yang paling dirahmati oleh Allah dari hamba-hambanya kecuali mereka orang-orang yang ruhama, orang-orang yang berkasih sayang kepada hamba yang lain. Maka ini poin pendalilan pertama, sifat rahmah untuk Allah. Innama yarhamullahu. Maka yarhamu fi'il dan lafzul jalalah Allah fa'ilnya. Berarti Allah yang mempunyai sifat rahmah. Dan yang kedua, di sini menjadi pendalilan karena lafadznya innama yarhamullah min ibadihi ruhama, bahwa jika kalian ingin dicintai oleh Allah dan bahkan dekat dengan kecintaan Allah, jadilah orang-orang yang baik kepada hamba-hamba Allah. Karena di dalam hadis disebutkan innama yarhamullahu min ibadihi, penafian dan penetapan. Tidak ada dari hamba-hamba yang paling dirahmati oleh Allah kecuali ar-ruhama, kecuali mereka orang-orang yang mencintai sesamanya. Jadi jika kalian ingin Allah mencintai kalian, jangan pelit, jangan egois. Mana pelit? Dia mempunyai kelebihan harta sedikit dan tahu kalau saudaranya dalam keadaan tidak punya sama sekali. Dia punya sedikit dan tahu, maka please lapangkan dada, jangan pelit. Pelit itu penyakit hati yang busuk. Jauhi sifat pelit. Dan pelit itu menyebabkan kebangkrutan dan tidak diberikan rizki oleh Allah yang luas karena pelit. Dipikirnya dengan mengumpul harta-hartanya itu dan mengetahui saudaranya membutuhkan, cuek aja, pura-pura tidak tahu, biarkan saja. Maka dia kumpulkan pundi-pundi dan tangannya terus menggenggam, susah untuk mengalirkan dari harta yang lebih tersebut kepada saudaranya dan bersifat egois. Egois itu tidak peduli kepada saudaranya yang membutuhkan. Maka itu adalah penyakit hati. Maka usahakan penyakit hati ini dimusnahkan, karena menyebabkan tidak akan dicintai oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dan bahkan menyebabkan dia itu hartanya tidak cepat berkembang. Maka lihat orang-orang yang
baik hati, peduli dengan yang lainnya. Meskipun dia pas-pasan tidak mempunyai apa-apa, tapi menginfakkan yang hanya sekedar ala kadarnya, maka Allah memberikan rizki yang melimpah ruah dari mana saja. Adapun orang yang bakhil, diminta 20 ribu, 10 ribu, punya, namun tangannya menggenggam, sulit untuk membuka. Akhirnya rizkinya yaitu ajalah 20 ribu, 30 ribu, tidak bertambah-tambah. Namun bagi mereka yang mempunyai uang 100 ribu, kemudian diminta 10 ribu, maka alhamdulillah dia mempunyai kelebihan, dia berikan, Allah akan lancarkan rizkinya di tempat yang lain yang dia tidak pernah menduga-duga. Maka innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Faedahnya di sini, pertama, penetapan sifat Allah yarhamullahu karena dia fa'il. Sifat Allah